Pelukan hangat kakek Wiro. Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Merbabu, hiduplah seorang kakek tua bernama kakek Wiro. Usianya telah mencapai 78 tahun. Rambutnya putih seperti kapas. Wajahnya penuh keriput yang menceritakan perjalanan panjang kehidupan, dan sorot matanya lembut penuh kedamaian. Ia tinggal seorang diri di sebuah gubuk kayu sederhana yang berdiri di tengah persawahan. Meski hidupnya sederhana, semua orang di desa mengenalnya sebagai pria yang berhati besar dan selalu menolong siapa saja tanpa pamrih. Kehadiran 4 gadis kampung. Pada suatu sore, desa tersebut diguyur hujan lebat. Dari kejauhan, kakek Wiro melihat 4 gadis berjalan dengan pakaian basah kuyup. Wajah mereka terlihat pucat dan lelah. Keempat gadis itu adalah Sari, Rina, Melati, dan Dewi, gadis-gadis desa yang selama ini jarang keluar rumah. Mereka semua dalam keadaan hamil besar. Perut mereka tampak berat saat berjalan menembus hujan. "Anak-anak, kenapa kalian hujan-hujanan? Masuklah dulu, nanti sakit," kata kakek Wiro sambil mempersilakan mereka masuk ke gubuknya. Sari, gadis yang paling tua di antara mereka, menunduk. "Kakek, kami sudah tidak punya tempat tinggal. Rumah kami hanyut saat banjir bandang kemarin. Kami tidak tahu harus kemana lagi." Kakek Wiro menghela napas panjang. Ia menatap satu persatu wajah mereka. "Kalau begitu, tinggal saja di sini. Gubuk ini kecil, tapi cukup untuk kita berlima. Tidak ada yang perlu khawatir selama kalian di sini." Sejak hari itu, kehidupan kakek Wiro berubah. Gubuk yang dulunya sunyi kini penuh suara tawa, obrolan, dan kadang isak tangis keempat gadis itu yang merindukan keluarga mereka. Kakek Wiro menjadi seperti kakek sekaligus ayah bagi mereka semua. Hari-hari penuh kesederhanaan. Setiap pagi, kakek Wiro bangun lebih awal untuk memasak nasi jagung dan sayur lodeh sederhana. Meski tubuhnya sudah renta, ia tak pernah mengeluh. Para gadis itu pun membantu sebisanya, meskipun gerakan mereka terbatas karena kehamilan. "Rina, jangan terlalu banyak berdiri. Duduk saja, biar kakek yang cuci beras," kata kakek Wiro sambil tersenyum. "Tidak apa-apa, Kek. Saya ingin belajar mandiri," jawab Rina dengan mata berkaca-kaca. Melihat perhatian kakek Wiro, hati mereka menjadi hangat. Mereka seperti menemukan rumah baru yang penuh kasih sayang. Setiap malam, mereka duduk di beranda gubuk, mendengarkan cerita-cerita masa muda kakek Wiro. Tentang bagaimana dulu ia merantau ke Yogyakarta, bekerja sebagai petani tembakau, hingga akhirnya memilih hidup tenang di desa ini. Kekhawatiran dan harapan. Semakin hari, perut keempat gadis itu semakin besar. Kakek Wiro mulai khawatir. Bagaimana jika tiba-tiba mereka melahirkan? Desa cukup jauh dari puskesmas, dan jarak tempuhnya hampir 1 jam berjalan kaki. Namun, kakek Wiro tak pernah menunjukkan rasa paniknya di depan mereka. Ia selalu menenangkan. "Tenang saja, kalau waktunya tiba, kakek akan panggil bidan desa. Kalian tidak sendiri," ucapnya. Di dalam hati, kakek Wiro merasa seperti diberi tanggung jawab besar. Ia bukan hanya menjaga 4 gadis itu, tetapi juga 4 nyawa kecil yang sedang tumbuh di dalam rahim mereka. Rasa khawatir bercampur harapan. Ia berharap bayi-bayi itu lahir dengan sehat, karena mungkin itu adalah warisan terindah bagi desa ini. Konflik, pandangan warga desa. Suatu pagi, ada beberapa warga desa yang mulai bergunjing. Mereka melihat keempat gadis itu tinggal bersama kakek Wiro. Aneh ya, 4 gadis hamil tinggal dengan kakek tua di tengah sawah. "Jangan-jangan," bisik seorang ibu. Gunjingan ini sampai ke telinga Sari dan teman-temannya. Mereka menangis di malam hari. "Kakek, orang-orang bilang macam-macam tentang kita," kata Melati dengan suara serak. Kakek Wiro menghela napas. "Biarkan saja. Orang hanya melihat dari luar. Yang penting kita tahu kebenarannya. Kakek hanya ingin menolong kalian, tidak lebih." Perkataan itu menenangkan hati mereka. Namun, kakek Wiro merasa perlu menjelaskan pada warga desa. Ia mendatangi kepala desa untuk menceritakan kebenarannya. Setelah itu, gosip mulai mereda. Bahkan banyak warga yang akhirnya ikut membantu mereka. Kelahiran yang menggetarkan. Waktu berlalu. Pada suatu malam, terdengar teriakan Rina. "Kakek, kakek, sepertinya sudah waktunya." Kakek Wiro panik. Ia segera berlari ke rumah Pak Kepala Desa untuk memanggil bidan. Malam itu, hujan turun deras, tapi mereka berhasil membawa bidan ke gubuk. Satu persatu, bayi-bayi lahir.
Tangisan bayi pertama milik Rina membuat semua orang menitikkan air mata. Beberapa hari kemudian, Sari, Dewi, dan Melati juga melahirkan. Suasana gubuk itu kini penuh suara tawa dan tangisan bayi. Kakek Wiro memandang keempat bayi itu sambil berkata, "Kalian semua harus tumbuh menjadi anak yang kuat. Dunia ini keras, tapi kalian lahir dengan cinta dan perjuangan." Kehidupan baru. Beberapa bulan setelah kelahiran, hidup mereka berangsur normal. Banyak tetangga yang sering datang membantu. Para gadis itu bekerja sama membesarkan anak-anak mereka, sementara kakek Wiro tetap menjadi sosok pelindung dan penasehat. Cerita mereka menyebar ke desa-desa sekitar. Orang-orang terinspirasi oleh kebaikan hati seorang kakek tua yang tidak pernah meninggalkan mereka di saat terpuruk. Kakek Wiro sering berkata, "Cinta bukan hanya tentang darah dan hubungan keluarga, tapi tentang siapa yang mau saling menjaga." Akhir cerita. Bertahun-tahun kemudian, keempat bayi itu tumbuh menjadi anak-anak cerdas dan sehat. Mereka memanggil kakek Wiro dengan sebutan, "Mbah." Meski sudah semakin tua, kakek Wiro merasa hidupnya kini lengkap. Ia tidak lagi kesepian, karena di gubuk sederhana itu, ia memiliki keluarga baru yang lahir dari kebaikan, perjuangan, dan rasa saling percaya.